Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Sudita Maulina dengan NPM 2235102232 dari kelas Mesin Penerjemah 6A Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya Dinda akan menjelaskan mengenai materi Mesin Translation untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Mesin Penerjemah. Untuk mesin translation ini adalah suatu proses menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya dengan tanpa adanya campur tangan manusia, melainkan dengan program suatu komputer. Untuk materi lebih lanjut yang akan saya bahas di sini adalah mengenai history dari mesin translation sejak Cold War sampai dengan deep learning, yang terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu yang pertama adalah Rule Based Machine Translation atau RBMT. Lalu berikutnya adalah Example Based Machine Translation atau EBMT. Dan yang ketiga adalah Statistical Machine Translation atau SMT. Dan yang keempat adalah Neural Machine Translation atau NMT. Dan dari 4 bagian utama pendekatan mengenai mesin translation ini dibahas oleh 7 kelompok sebelumnya, yaitu terdapat 3 pendekatan yang dibahas, yaitu yang pertama adalah Rule Based Machine Translation, lalu Example Based Machine Translation, dan yang ketiga adalah Neural Machine Translation. Untuk RBMT atau Rule Based Machine Translation ini sudah ada sejak tahun 1950-an, di mana RBMT ini atau Rule Based Machine Translation ini adalah suatu proses menerjemahkan dari bahasa ke bahasa yang lainnya dengan penggunaan aturan linguistik serta kamus bahasa sejak tahun 1950-an. Lalu berikutnya yang kedua adalah Example Based Machine Translation atau EBMT, yaitu sesuai dengan namanya di sini adalah example based, yaitu berdasarkan contoh. Jadi Example Based Machine Translation ini adalah suatu proses penerjemahan dengan menggunakan contoh teks terjemahan yang sudah ada sebelumnya, yang sudah tersimpan di dalam suatu database yang digunakan untuk menerjemahkan bahasa ke bahasa yang lainnya tanpa aturan linguistik yang lebih kompleks. Dan Example Based Machine Translation ini sudah ada sejak tahun 1980-an. Lalu berikutnya yang ketiga adalah NMT atau Neural Machine Translation, yaitu penggunaan neural networks atau penggunaan jaringan neural dalam menerjemahkan suatu bahasa ke bahasa yang lainnya dan akan menghasilkan hasil yang lebih alami serta fleksibel. Baiklah, dari 3 pendekatan mesin translation yaitu ataupun 3 bagian dari history mesin translation tersebut, hal yang membuat saya tertarik adalah di sini mengenai RBMT atau Rule Based Machine Translation dan juga Neural Machine Translation, yang bagi menurut saya jika keduanya digabung atau jika Rule Based Machine Translation dan Neural Machine Translation digabung, maka akan menghasilkan suatu metode pendekatan yang jika secara struktur dibicarakan di sini akan kuat secara struktur dan dalam bentuk konteksnya akan lebih fleksibel, karena neural network tersendiri ini akan menghasilkan hasil terjemahan yang lebih fleksibel serta alami. Jadi di sini untuk Rule Based Machine Translation dan Neural Machine Translation akan digunakan aturan-aturan dari Rule Based Machine Translation, yaitu aturan linguistik yang tadi. Contohnya di sini ada semantik, ada transfer dan lainnya, yang dimana aturan-aturan ini akan digunakan untuk dijadikan sebagai awalan dari pelatihan untuk model Neural Machine Translation, yang nantinya akan sangat-sangat berguna dalam mempercepat proses jika terjadinya kekurangan data atau jika terjadinya kekurangan data train ataupun data lainnya yang akan digunakan untuk model Neural Machine Translation. Jadi akan menghasilkan suatu gabungan hybrid yang seperti saya bilang tadi, yaitu kuat secara struktur dan fleksibel secara konteks. Dan juga bagi saya, gabungan dari Rule Based Machine Translation beserta Neural Machine Translation ini akan menghasilkan suatu terjemahan atau akan menghasilkan suatu model terjemahan mesin atau mesin penerjemah yang nantinya akan lumayan berguna atau lumayan relevan bagi masa depan dan juga sangat alami. Lalu
Alasan saya menganggap NMT atau Neural Machine Translation yang sudah ada sejak tahun 2015 ini menarik karena Neural Machine Translation ini bisa menghasilkan suatu terjemahan yang cukup alami jika dibandingkan dengan metode-metode pendekatan machine translation sebelumnya, yaitu terdapat rule-based machine translation, example-based machine translation, statistical machine translation, dan juga neural machine translation. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi machine translation. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.